Ya. Monggo Pak Ustadz. Dan sejati, jadikanlah dirinya sebagai thayyib. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa ba'd. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Radina billahi rabba, Radina billahi rabba, bil islami dina, Wabil Islami dina, bin nabiyya wa rasulah. wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbana zidna ilman nafi'a, Rabbana Rabbana zidna ilman zidna ilman nafi'a, warzuqna fahman wasi'a, warzuqna warzuqna wasi'a. wasi'a. Allahumma rzuqna fahman nabiyyin, Allahumma rzuqna fahman nabiyyin hifdzal mursalin, wa hifdzal mursalin ilhamal malaikatil muqarrabin, wa ilhamal malaikatil Malaikatil muqarrabin muqarrabin. Bika ya arhamar rahimin. Birahmatika ya arhamar rahimin. Baik. Ma tasbiqu min ummatin ajalaha wa ma yastakhirun. Ma pada nomor 1 dan ma pada nomor 8 itu sama ya. Karena ma yang nomor 8 itu sebelumnya ada wawu, ada harf athof, sehingga ma yang nomor 8 itu diatofkan kepada ma yang depan. Kebetulan juga nomor 1 diikuti oleh nomor 2-nya fi'il mudhari, nomor 8 diikuti nomor 9, nomor 9-nya pun fi'il mudhari. Susunannya sama, sehingga itu diatofkan. Nah, sehingga ma yang pertama itu pasti akan sama dengan ma yang kedua. Kalau ma yang pertama itu adalah harf nafi, artinya tidak, ya berarti nanti ma yang kedua juga artinya tidak. Nah, jadi sebenarnya yang diatofkan itu bukan ma, tapi fi'il mudhari'nya. Ya, gitu. Jadi karena fi'il mudhari sama fi'il mudhari, maka itu diatofkan. Maka yang melekat pada fi'il mudhari itu, karena fi'il mudhari yang depan itu adalah negatif, ada nafinya, maka fi'il mudhari yang kedua pun ada nafinya. Nah, sehingga seimbang, sama, maka itu akan sama pula jenisnya. Jadi tidak berbeda antara ma yang nomor 1 dengan ma yang nomor 8. Jadi ma itu nafi, apalagi ada min, indikatornya adalah min diikuti oleh nakiroh, yaitu ummatin. Sehingga menguatkan bahwa ma yang ada di nomor 1 itu adalah ma nafi, bukan ma mausul. Oke, jadi nomor 1 adalah harf. Nomor 2 fi'il mudhari min zaidah, harf ya, ini harf zaidah. Kemudian nomor 4-nya ummatin, isim mudhari. Kemudian nomor 5-nya ajalah. Itu kalau sekilas seperti fi'il madhi kan. Padahal itu asalnya itu ajalun gitu ya, isim dia. Nah, kemudian dia itu karena menjadi maf'ul bih, maka dinasab ajalan. Nah, kemudian kenapa tidak bertanwin? Karena dia mudhof kepada ha, jadi ajalan. Jadi dirunut dari bawah, ajalun itu isim kalau dia rafa. Nah, berhubung dia nasab ajalan, tapi karena dia mudhof ke ha, maka tidak boleh bertanwin. Kita tahu ada penyebab, ada 2 penyebab isim itu menjadi tidak boleh bertanwin. Yang pertama adalah dikasih al, yang kedua adalah kalau dia mudhof. Nah, sehingga ini yang terjadi pada nomor 5 ajalah. Oke, jadi ini isim.
Kemudian nomor 6. Isim apa Pak Ustadz? Isim mufrad, yaitu Oh, mufrad. kemudian nomor 6 isim dhamir ya. Nomor Isim 7, dhamir. nomor 7-nya wawunya adalah harf Harf ataf. atof. Harf atof. Nomor 8-nya Harf Nafi. harf nafi. Nafi. Iya, nomor 9-nya yastakhirun. Fi'il Mudhari. Nomor 10-nya pada wawu. Isim dhamir. Isim dhamir. Baris muttasil. Oke, sekarang musyahid. Musyahid itu penonton ya. Al-mubaroh itu pertandingan. Ya, satu tunggal rofa mudzakkar. Maka bunyinya menjadi Musyahidul musyahidul mubarati. Kalau jar maka berbunyi musyahidil musyahidil mubarati. Nasab musyahidal musyahidil mubarati. Kalau dua rofa, dua orang rofa. Musyahidal mubarati. Kalau jar sama nasab, kalau dua orang menjadi musyahidil mubarati. Sekarang jamak muzakkar rofa. musyahidul Musyahidul mubarati. Kalau jar sama nasab sama musyahidil musyahidil mubarati. Baik, sekarang perempuan. Tunggal rofa. musyahidatul Musyahidatul mubarati. Kalau jar musyahidatil mubarati. Kalau nasab musyahidatal mubarati. Sekarang kalau dua orang perempuan rofa. Musyahidatal mubarati. Kalau dua orang jar atau nasab. Musyahidatil mubarati. Kemudian kalau rofa jamak muannas. Musyahidatul mubarati. Kalau jar sama nasab sama baik, sekarang tasrifnya. Yang pertama adalah bab 1 atau pola 1. Nah, kalau ada begini, ini pada isim fa'il, berarti kalau pola 1 fi'il madinya berbunyi Jadama. khodama. Khodama. Fi'il mudhari'nya berbunyi Yakhdumu. Yakhdumu. La takhdum. amarnya Dum. isim fa'ilnya Qadimun. dimun. Kalau isim maf'ulnya Makhdumun. Nah, yang menunjukkan tempat atau waktu. Makhdamun. Sekarang yang ini pola keempat. Fi'il madinya ya, fi'il madinya khosibah. Yakhsobu. Baru Ingat, kalau nahi fi'il amar pasti ngikut mudhari, jangan ngikut madhi. La takhsob. Nah, ini fi'il baru amarnya. i ya. Ya. Ikhsab. Oke, ikhsab. Isim fa'ilnya Khosibun. khosibun. Isim maf'ulnya makhsubun. Isim zaman makan makhsubun. Baik, sekarang pola 1 lagi. Jadi kholaso terus yakhlusu nahi jangan takhlus. Ikut mudhari ya. La takhlus. Ukhlus. Terus isim fa'ilnya isim maf'ulnya makhlusun. Zaman makan tempat. Baik, sekarang kalau ada tulisan begini ini berarti Nah, itu berapa pola hurufnya berapa? Polanya berapa huruf? 4. 5. Oh, 5 ya. 1. Nah, coba kira-kira di tengahnya ada tambahan apa? Oh, berarti tasjid. Enggak, bukan Hah? bukan tasydid, Apa bukan. dong?
Coba Tak. lihat. Ifta'ala. Ada tak kan? Ah, Coba Tak. lihat Ya. kalau yang 5 huruf ada taknya di tengah. Apa itu? Ifta'ala. 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 Gitu cara mencocokkannya. Oh, gitu. Cocok Karena ada lagi. tak ya. Oke, jadi kalau begitu fi'il madinya berbunyi apa ya? Ihtadama. Oh, Ihtadama. Ihtadama. Terus fi'il mudhari'nya apa? Yahtadimu. Yahtadamu. Yahtadi. Tadim. Yahtadimu. Harus ke bawah. Yahtadimu. Yahtadimu. Hah? Nahi, jangan. La. La La. tahtadimu. Tadim. Tadim. La takhtadim. La. Jangan hilang tak di tengah Tadim. ya. Nggak boleh hilang. La takhtadim. Fi'il amarnya apa? Ihtadim. Tadim. 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 Terus masdarnya. Ihtadamun. Tengahnya kasro kalau ada yang hidup. Jadi Oh, bukan alif ya, Bang. Ihtidamun. ihtidamun. Jangan ta ya. Ihtidamun. Nah, jadi tengahnya itu kalau ada yang hidup harus di kasro Kasro. untuk masdar. Hmm. Masdar yang berawalan hamzah. Untuk Istighfar. masdar ya kayak seperti Istighfar, istighfar ya, Ya. istisqo, apalah istiqomah, istiqlal, nah, kayak gitu semuanya itu kasro. Oke, kemudian Oh, gitu. yang fa'il. Muhtadimun. Oke, muhtadimun, isim maf'ul, isim zaman, isim makan jadi satu. Muhtadamun. Muhtadamun. Oke, kemudian huruf aslinya apa saja? Dama. Qodamim. Ya, mim. Sekarang ada bentuk isim fa'il seperti ini. Ingat, ini nggak ada tasydid, nggak ada alif. Jadi fi'il madinya adalah Af'ala. betul. Af'ala berarti Aslama. Hah? Aksoba. Akhsoba. Jadi kalau nggak ada tasydid, nggak ada alif, nah berarti af'ala polanya ya. Oh. Kalau 4 huruf. Akhsoba. Terus fi'il mudhari'nya apa? Yuhsibu. Oke, yuhsibu karena 4 huruf itu pasti dhammah depan. Yuhsibu. Terus nahi, jangan. La. Latuh. La tukhsib, jangan la takhsib ya. Latuhsib. Karena di sini ikut sini. Jadi Iya. sebenarnya nahi itu adalah fi'il mudhari. Oh, Ya, nahi itu fi'il mudhari hanya dikasih saja la. dikasih la, terus karena larangan itu untuk orang kedua, jadi ya-nya dirubah jadi ta. Oh, Nah, terus barisnya tetap. Ya kalau dhammah ya dhammah, kalau fathah ya fathah. Ini kan fathah yahtadimu la takhtadim. Kalau yukhsibu la tukhsib. Nah, oke, terus fi'il amarnya. Aksib. Akhsib. Aksib. Sib. Jadi Oh, aksib. ya jangan ikhsib ya. Kalau ini ikut fi'il madinya. Hamzahnya. Oh ya, satu hal lagi untuk penulisan hamzah antara hamzah yang ini, yang contohnya ikhtadim dengan akhsib itu kalau akhsib dikasih hamzah kecil ini apa namanya kita istilahkan dengan Iya. kepala ain itu berarti hamzahnya kotok. Hamzah kotok itu harus ada, harus hidup dan harus dibaca dimanapun kapanpun. Sedangkan yang hamzah tanpa hamzah kecil, tanpa kepala ain, itu namanya hamzah wasol. Hamzah wasol itu akan terbaca apabila tidak ada bunyi sebelumnya. Kalau ada bunyi sebelumnya, misalkan kita kasih wawu ya, kata wawu apa namanya atof, kata sambung. Ini dibacanya wa apa? Kalau di sini kasih wa gitu, bacanya apa? Wahtadim. Wah tadi nggak boleh dibaca i-nya. Itu namanya hamzah wasol. Makanya nulisnya nggak boleh dikasih hamzah kecil. Ibaratnya hamzah yang kecil ini itu kunci. Kalau dikunci itu nggak bisa kemana-mana, nggak bisa hilang. Tapi kalau nggak dikunci itu ya memang dia bisa hilang, bisa muncul tergantung kebutuhan. Nah makanya kalau mau menulis hamzah wasol kayak ini ikhtadim itu nggak boleh dikasih apa kepala ain itu nggak boleh. Jadi hamzah kecil itu sebenarnya istilahnya adalah ra'sul ain, apa kepala ain. Al-akhsib ya. Kemudian berikutnya, kalau dari fi'il madinya sudah dikasih hamzah, apa namanya, hamzah kotok, maka semuanya kalau ada muncul hamzah, hamzahnya kotok semua. Tapi kalau dari awal ini adalah hamzah wasol, maka seluruh turunannya kalau ada hamzah, hamzahnya pasti wasol semua.
gitu. Kalau Dari kalau dalam apa namanya di bawah apa itu Mbak. karena di bawah dia nggak dibaca? Enggak, bukan masalah di Baca. bawah atau di atas. Oh, Jadi nggak misalnya kasroh gitu nggak? ya, jadi hamzah kotok itu bisa Heeh. bisa fathah, bisa dhamma, bisa kasroh yang seperti ini. Oh bisa, Ya, kasroh juga bisa. bisa. Tapi ini coba nih, masdarnya apa? Coba. Masdar. Sabun. Iya, sobun. Oh, Tuh, di bawah kan? Ya. Oh iya, Ini kan di bawah kan? Sabun. iya Nah, iya iya. jadi ini bisa di atas, bisa di bawah, dan bisa dhamma, bisa fathah, bisa Oh. kasroh. Tapi kalau hamzah wasol yang tidak ada itu fathah. Hamzah wasol itu cuma dua. Kalau nggak kasroh, dhammah. Ukhtun Doma. contohnya. Oh iya. Ya, kalau tidak kasroh, ya dhammah. Nggak ada fathah kalau hamzah wasol. Kecuali al ya. Hamzah wasol pada al isim itu. Alhamdu, ya kan? Al kitabu itu pada isim. Kalau pada fiil nggak ada. Ya, kalau pada fi'il hamzah wasol itu hanya dhammah sama kasroh. Tapi kalau pada isim itu ya, Iya. fathah. Fathah saja nggak ada yang i, nggak ada yang u juga. Jadi Hmm. kalau pada isim pasti fathah ya karena al itu hamzah wasol. Tapi kalau pada fi'il justru nggak ada fathah. Nah, tapi kalau hamzah kotok, hamzah yang dikunci, yang wajib dibaca kapanpun dan dimanapun, itu bebas dia, bisa dhamma, bisa kasroh, bisa fathah, karena memang tidak terikat dengan apapun, dia wajib dibaca. Oke ya, jadi Tahu bikinnya gitu ada hamzah itu gimana? gini biar gampang. Untuk pola-pola dari mulai 3 huruf sampai 4, 5, dan 6 huruf, Hmm. hamzah kotok yang harus yang dikasih begini itu Mm-mm. hanya wazan af'ala saja Oh. ya. Untuk mulai, ulangi Pak Ustadz, untuk mulai 3 huruf Bukan. sampai Untuk 6, hamzah bentuk hamzah kotok. Jadi hamzah itu ada dua, hamzah wasol sama hamzah Asal kotok. kotok ya. Nah, yang kotok itu wajib dibaca kapanpun, dimanapun, Ya. bagaimanapun dia, mau di tengah, baik dia di tengah kalimat atau di awal kalimat atau bahkan di akhir, itu semuanya pasti dibaca. Nah, hamzah kotok ini kalau untuk pada pola-pola dari mulai 3 huruf, 4 huruf, 5 huruf, 6 huruf, itu hanya di 4 huruf yang af'alah saja. Di luar itu pasti wasol. Misalkan pada fi'il amar yang 3 huruf kan ada hamzahnya itu hamzah wasol. Kemudian yang 5 huruf ifta'ala, ikhtadama tadi ya, itu pasti juga hamzah Hamzah wasol. wasal. Nggak boleh dikasih topi begini, nggak boleh dikasih ain, kepala ain, nggak boleh. hamzah. Ya. Berarti Oke. yang 3 huruf enggak dong Pak Ustadz. 3 huruf kalau itu fi'il amar nggak boleh dikasih. Cara Iya kan penulisan ada kan. ya. Kalau pola af'ala kan berarti 4. 4. Kalau 4 itu yang hanya 3, af'alah saja. yang 3 berarti nggak ada dong. Nggak ada. Oh. Kalau Oh, tambahannya berarti tadi yang af'ala itu dari pola 4, 5, 6 ya Pak Ustadz. 3-nya nggak termasuk. intinya begini. Dari semua pola yang ada hamzah kotok itu Ya. cuma 1, af'alah saja. Selesai. Oh, af'ala. Dari semuanya Dari kalau 3, 4, hamzahnya 5, itu dan 6 itu. hamzah tambahan, selama itu hamzah tambahan, yang hamzah kotok itu cuma 1, yaitu wazan af'ala, pola af'ala Oke. Ya. saja. Jadi kalau ada di luar af'ala kok muncul hamzah, itu pasti hamzah wasol. Kecuali kalau memang itu hamzah huruf asli. Ini kan huruf tambahan. Kalau misalkan amaro, memang fi'il madhi amaro itu hamzahnya asli, jadi harus dikasih. Ya. Jadi kalau yang 3 huruf itu hanya muncul di fi'il amar. Kalau 3 huruf itu hamzah ada di fi'il amar. Kalau di lebih dari 3, di 4 huruf ada, di 5 huruf ada, di 6 huruf ada. Tapi yang hamzah kotok itu hanya di yang 4 huruf, yaitu af'ala saja. Hamzah yang di 5 huruf, hamzah yang di 6 huruf pasti wasol. Baik, sekarang isim fa'ilnya. Muhsinun.
muhsibun. Muhsibun. Isim maf'ul, isim zaman. muhsob, Muhsobun. Muhsobun. Kemudian huruf aslinya. kho, Kho, ro, to, ba. ba. Oke. ba. Nah, ada isim maf'ul berbentuk begini. Ikhlasun. Berarti fi'il madinya ikut wazan apa? Eh, Alah. Aslama. Af'ala. Af'ala. Ini hamzahnya koto atau hamzah wasal? Kotok, Ini Koto. Oke. Koto. Sekarang berarti kasih tulisan ini kan. akhlaso. ya, Ada kepala A-nya kan. Jadi fi'il ya, madinya berbunyi apa? Akhlaso. Ikhlasun. Akhlaso. akhlak, Akhlaso. Oh, akhlaso. Ini ada hamzahnya kan. Oke, fi'il mudhari'nya 4 huruf. Ada ciri yuh, khas. Oke. yuhlisu, Ikhlasu. Yuhlisu. yuh, Yuhlisu. Terus nahi. la Tukhlis. tukhlis, La La tukhlis. ta. La tukhlis. Kemudian fi'il amar. Akhlis. Akhlis dikasih kan? Iya. Masdar. Islamun. Ikhlasun. Oke, ikhlasun. Jadi ikhlas itu masdar ya. Jadi akhlas. ikhlas, Oke. Kemudian isim fa'il. Mukhlisun. mukhlisun, Mukhlisun, isim maf'ul, zaman dan mukhlasun, Mukhlasun. huruf aslinya adalah Khalaso. sod, lam dan sod, shad. Baik. Sekarang takrib lughawi. Dari akhlaso, dia satu orang laki-laki. Kalau mereka berdua laki-laki, bunyinya Akhlaso. laso, langsung mereka Ini banyak laki-laki. artinya apa, Pak? Apa? Ikhlasun itu. Ikhlas yang memurnikan. Oh. Ya, murni hanya karena siapa kan gitu. Nggak ada campur-campur, nggak ada tendensi lain, itu ikhlas namanya. laso, Makanya kul huwallahu ahad itu surat Al-Ikhlas, surah Al-Ikhlas. Memurnikan Allah hanya satu. Oke, terus mereka ikhlasu, akhlasu. iya akhlasu, Kalau dia satu orang perempuan, Akhlasot. akhlasat, mereka berdua perempuan, Akhlasota. akhlakota, akhlasota, mereka banyak perempuan. Akhlasna. akhlasna, Nah, kalau kamu satu orang laki-laki, Akhlasta. akhlasta, kalian berdua, Akhlastuma. kalian banyak perempuan, akhlastum, Tum. kamu satu perempuan, aslakti, Akhlasti. akhlasti, akhlastuma, kalian berdua. tuna, Akhlastuma. Kalau Akhlastuna. aku, Akhlastu. akhlastu, kami. akhlasna, Sekarang kalau akhlaso berarti fi'il mudhari'nya untuk dia satu orang laki-laki adalah yukhlisu, kalau mereka berdua laki-laki berbunyi yukhlisoni, yukhlisoni, mereka banyak yukhlisuna, yukhlisuna, dia satu orang perempuan, tukhlisu, yukhlisu, mereka berdua perempuan, tukhlisoni, yukhlisoni, mereka banyak perempuan, yukhlisna, yukhlisna, kamu satu orang laki-laki, tukhlisu, tukhlisu, kalian berdua laki-laki, tukhlisoni, yukhlisoni, kalian banyak laki-laki, tukhlisuna, yukhlisuna, kamu satu orang perempuan, yukhlisina, kalian berdua perempuan, tukhlisoni, kalian banyak perempuan, tukhlisna, yukhlisna, kalau aku, ukhlisu, kami. nukhlisu, Oke, sekarang perintah untuk dia satu orang laki-laki berbunyi litukhlis, liyukhlis. yukhlis tetap li ya, Karena ya. itu namanya linya itu harf apa? Li. Lam amar. Kenapa perintah itu harus mendatangkan lam amar? Karena sebetulnya untuk orang ketiga nggak ada. Betul. Untuk orang ketiga itu nggak ada, mestinya fi'il amar hanya untuk orang kedua. Oke, dia satu orang laki-laki. Liyukhliso. Jadi karena amar itu kan menjazmkan. Iya, Jadi harus membuang nun. Hilang. Terus untuk mereka. Liyukhlisu. Perintah untuk dia satu perempuan. Litukhlis. Perintah untuk mereka Litukhliso. Perintah untuk mereka banyak perempuan. Liyukhlisna. Oh iya,
lupa lagi. Nah, Alif, iya. lisna. Nah, udah sampai sini aja lam amarnya. Oh Iya, iya. Kalau sudah untuk orang Ahli. kedua, langsung ke fi'il amar. Jangan Ya, keenakan ahli. mindahin dari sini. Iya, betul. Ini di sini li semua, li juga sini. Ini harus akhlis, ya. Ya. Akhlis. Nah, Akhlis. terus perintah untuk kamu berdua laki-laki. Akhliso. Akhliso. Perintah untuk kalian laki-laki. Akhlisu. Itu. Perintah untuk kamu perempuan satu. Akhlisi. Perintah untuk kalian berdua perempuan. Akhliso. Perintah untuk kalian perempuan. Akhlisna. Nah, Yes. Nah, oke. habis. Nggak ada. Sekarang untuk i'rab ya. Kita I'rab. kemarin itu ada hal yang baru yaitu apa? Oh iya, kemarin tuh ya. Al-mukhaffafah. Nah, gitu. Jadi pokoknya kalau ketemu in di dalam bahasa Arab, khususnya Itu di dalam mukhaffafah. Al-Quran, itu paling tidak sudah ada 4 macam ya. Ada in yang artinya jika, ada in yang artinya tidak, ada in yang artinya meskipun, dan ada in yang juga sebenarnya itu bentuk lain dari inna. Jadi tetap sesungguhnya artinya, cuman Oh, berubah cara bacanya. ulang Pak Ustadz, ada in yang apa artinya? Ya, yang ada 4 ya. Yang pertama in itu artinya jika, itu Jika yang paling banyak tuh. ya Kemudian ada in yang artinya tidak, itu tidak ranking kedua lah. ya Kemudian ranking ketiganya itu in yang artinya meskipun. Meskipun. itu. Nah, Sesungguhnya. kemudian yang keempat sesungguhnya. Nah, Sungguh. Ya, Hah? ini perubahan dari inna, sungguh atau sesungguhnya. Nah, yang ini yang kita bahas yang terakhir ya. Inna. Karena in yang terakhir ini dia sebenarnya sudah berganti bunyi. Kalau yang 1, Itu 2, kan 3 itu kan memang bunyinya begitu. In yang artinya jika, in yang artinya tidak, in yang artinya meskipun memang bunyinya in. Tapi in yang keempat ini yang artinya sungguh sebenarnya dia inna gitu loh. Tadinya. Tapi kemudian dipaksa untuk sukun biar mudah dibaca. Tapi tetap artinya sungguh. Jadi yang berubah hanya bentuk fisiknya, yang tadinya mabni fathah menjadi mabni sukun, jadi in. Nah, karena dia berubah bunyi, karena dia mempertahankan arti, tapi berubah bunyi, kita tahu bahwa kalau inna itu membutuhkan isim inna dan khobar inna. Begitu dia bisa bunyi, maka semua fungsinya itu sudah dicopot semuanya. Semua pengaruh yang tadinya bisa mempunyai isim inna yang nasab, khobar inna yang rofa, menjadi semuanya fasilitas itu dicabut. Jadi tidak lagi perlu isim inna, tidak lagi perlu khobar inna. Pokoknya yang tersisa hanya makna, yaitu sungguh. Semuanya mulai dari bunyi sudah berubah. Ketika bunyi berubah, maka semua pengaruhnya semuanya dicopotin semua. Menjadi tidak lagi berpengaruh. Jadi nggak perlu lagi mana isimnya, mana khobarnya, nggak perlu dicari. Hanya mempertahankan maknanya saja sungguh. Nah, untuk perubahan ini kita butuh ciri, kita butuh tanda untuk membedakan mana in yang seperti ini dengan in yang sebelum-sebelumnya kan gitu. Nah, oleh karena itulah maka cirinya ada 2. Yang pertama, selalu harus diikuti oleh fi'il yang fi'il itu memang dia fi'il yang diperbantukan pada mubtada khobar. Seperti kana dan teman-temannya, ya kan, kada dan teman-temannya, dan zonna dan teman-temannya. Kalau di Al-Quran itu yang sering muncul kana ya, kana dan variannya, kana kunta, apalah kuntum, terus ada lagi itu kada ya kadu, itu tetangganya kana, kada ya kadu. Kana dan apa Pak Ustadz? Kana dan Kunta. Iya, kana dan semua variannya ya. oh Kan iya variannya ya. kana kan bisa kunta, kuntum, Iya, kunti, iya. kuntuma dan seterusnya. Tadi Pak Ustadz nyebutkan ada 3. Kana, dona, sama Kana, zona dan kada. kada. Ya, kada ya kadu. Nah, kada terus zona itu yang biasanya muncul itu di ini temannya zona itu wajada. Oh, wajib. Nah, kalau di Al-Quran itu ada wajada itu. Wa in Wajah. wajadana aktsarahum lafasiqin. Nah, kayak gitu. Wa in wajadana aktsarahum lafasiqin. Wajada itu Jada. seperti dalam apa itu?
slogan menjada wajada itu loh. Mm-mm. Nah, itu wajada yang itu juga sering itu kalau in ada wajada atau fi'il mudhari'nya yajidu, ya, itu waspada aja, jangan-jangan innya ini sungguh. Nah, Sungguh. tinggal harus lihat ciri kedua. Jadi Mm-mm. yang pertama tadi diikuti oleh fi'il-fi'il yang memang diperbantukan untuk mubtada khobar. Ya, fi'il-fi'il yang diperbantukan untuk mubtada khobar itu adalah yang seperti kana, teman-temannya kana dan tetangga-tetangganya kana Oke. di kada, ya kan. Kemudian yang zona dan kawan-kawannya ada wajada. Nah, itu salah satu yang paling banyak itu wajada. Nah, itu yang baru ciri pertama. Ciri keduanya di belakangnya pada khobarnya kana atau khobarnya wajada atau apa namanya khobarnya kada itu diletakkan lam, namanya lam fariqah. Lam fariqah itu artinya pembeda. Nah, kita lihat di sini habis in ada kunta. Habis kunta nanti di belakang ada nggak lamnya? Oh, ternyata ada, yaitu Lamin. lam minal ghafilin. Nah, dengan dua ciri yang sudah terpenuhi itu, maka kita bisa pastikan bahwa in yang di depan itu maknanya sungguh, tetap harf taukid. Itu selalu Kunta. ya Pak. Ya, itu Iya. selalu Nah, ini. harus gandengan tuh lamnya itu. Kalau nggak ada lamnya berarti bukan. Namanya saja sudah lam fariqah. Fariqah itu artinya pembeda. Pembeda. Nah, kalau pembedanya nggak ada, berarti ya sama aja dengan yang lain, gitu. In-nya maksudnya. Iya, jadi ini memang pembeda. Karena berbeda bunyinya itu Pak. Kenapa? Ini karena beda bunyi itu tadi ya. Bukan. Ini pembeda itu Tapi maksudnya bahwa ini bukan in sungguh. Maaf, bukan in jika, bukan Nah, in. ya ini Maksudnya itu tidak. maksud. in-nya tadi berubah dari in Wah. menjadi in, dari inna menjadi in gitu kan. Jadi itu ciri yang nggak bisa ditawar. Mm. Kalau nggak ada gimana? Kalau dibuang nggak ada lam fariko dibuang itu. Justru dia ada karena untuk membedakan dengan yang lain. Selalu ada ya. Selalu ada. Jadi Ya, kalau nggak ada lanya nggak usah ragu-ragu, itu pasti bukan sungguh. Oke. itu berarti jika, meskipun, atau tidak. Betul. Kalau Iya. tidak itu bisa dipastikan, Bu. Kalau tidak itu masih mending. Kalau pasti ada ilahnya. Ilah ya. Jadi tinggal milih dua aja, jika atau meskipun. Meskipun. Kalau nggak ada ilah nih kan, kalau ada in, kok nggak ada lam fariko, nggak ada ilah juga, ya sudah tinggal milih dua, jika atau meskipun. Nah, Meskipun. jika atau meskipun tuh bisa pula gampang dibedakan. Kalau Ya. ada jika itu ada jawabnya, kalau nggak ada jawabnya berarti meskipun. Gitu aja, gampang. Jadi kalau in jika itu fi'il mudhari'nya ada dua ya, yang apa? Fi'il mudhari atau fi'il madhi? Fi'il madhi. Ya, fi'il madhi kan bisa juga. Iya. Ah, ada dua, harus ada dua. Tapi kalau ada satu itu berarti meskipun. Itu syarat itu. Nah, tapi kalau ada ilah pasti tidak. Ah. Tapi kalau ada lam farikoh pasti sungguh. Nah, gampang Masih toh? sungguh. Iya, Gampang gampang. membedakannya. Kalau ingat gampang, Pak. Iya. Jadi masalahnya itu cuma Lupanya ini. satu. Masalahnya cuma Masalahnya itu gimana ngingetinnya. jadi lupa. Lupa. Oke. Terus jadi rasanya bodoh banget gitu. Lupa itu berarti tidak ingat. Nggak ingat, bukan bodoh, Dek. Nggak ingat. Ada dicatat. Semua pintar. Nah, sekarang kita nomorin dulu nih. Ada Ya, oke. satu, nomor satunya wow. Berarti Wah. wah. Yang keduanya In. yang ketiganya Unta. kun. Oh. Karena itu. Kan kana kan? Kana. Ya. Nah, Iya, terus iya. nomor empatnya? Kata. Ya, jadi ngasih nomor pun nggak boleh salah. Iya, saya pikir kunta. Ini kan masih saya nomorin. Ntar kalau sudah mahir nomorin sendiri. Oh iya. Lama. Nomorin sendiri. Nah, nomor 5. Iya. Min. Min. Terus nomor 6. Kobli. Ingat kobli itu ini ya. Ya, nanti kita bahas. Kobli. Dzaraf itu ada yang mabni, ada yang mu'rab. Jangan semua dzaraf mabni. Jangan semua dzaraf mu'rab juga. Jadi 50-50. Ada gitu. yang dzaraf itu keterangan tempat maupun waktu, atau yang kita sebut dzaraf itu 50-50. Tidak semuanya mabni, tidak semuanya pun mu'rab. Kalau Ada ini yang mau rob kayaknya ini berubah Nah, soalnya. kalau sudah berubah itu berarti mu'rab.
Mu'rab ya. Mu'rob. Oke. Kemudian Hi. nomor 7. Hi. Li. 8. La. La. 9. Mina. Mina. 10. Oh. Al. Al-Ghafilin. 11. Laminal gobilin. Ada ya? Ada 11-nya, ya itu Khobarnya nyempil ya? itu. Apa sih? Khobarnya. 11-nya apa Pak Ustadz? Ya, Itu ditulis itu sudah ada tuh. gobilin. Tuh di Laminal layar. ghafilin. Laminal gobilin. 8, 9, 10. Digabung Oh, saja. gitu. Boleh 8, 9, 10. Boleh 9, 10 aja boleh. Oh iya. Lamnya nggak usah ikut juga nggak apa-apa. Kan lam farikoh dia. Ya. Baik, sekarang kita Oh. urai satu-satu. Wawunya, apa ini? Wa. Wahnya harf istinaf. Harf istinaf, dia permulaan kalimat. Ya. Ya. Mabni. Mabni fathah. Oke. Terus nomor 2. In. Ya. Tadi inna. In Inna mukhafafah. harf taukid. Taukid ya, taukid. Haf taukid inna In mukhafafah. Al Ya. mukhafafah. atau in gitu aja. In al mukhafafah. Oke, mabninya Mabni sukun. Kun. mabni sukun ya. Oke. Kemudian nomor 3. Kun. Karena fil madi. Fil madi nakis. nakis Karena. plus ketemu dengan dhamir rafa mutaharik. Nah, jadi gimana? Jadi mabninya mabni Mabni sukun. mabni Gitu. Karena kalau tidak bertemu dengan dhamir rafa mutaharik itu mabni fathah. Fi'il madhi itu fleksibel dia. Kalau nggak bertemu apa-apa wajib mabni fathah. Tapi kalau bertemu dengan dhamir rafa mutaharik kayak tati, tumatum itu semuanya namanya dhamir rafa mutaharik. Oh. Ya kan ada fi'il madhi kan dari atas ke bawah itu tati, Iya. tumatum, tumatun. Nah kayak gitu-gitu. Itu namanya dhamir rafa mutaharik. Sebutannya ya, istilahnya. Oke, itu mabni sukun pasti. Pasti harus sukun. Kemudian yang berikutnya nomor 4. Isim domir. Dhamir baris mutasil. Baris mutasil. Mabni? Anta. Mabni fathah. Fathah mahal. Mahalnya karena dia karena rofa. Mahal rofa sebagai Fa'il. Sebagai isim kana. Isim kan. Bukan fa'il ya, isim. Isim kana. Isim kana. Jadi kun ini kana asalnya. Kemudian nomor 5. Min. Min itu harf jar. Harf jar. Mabni atau mu'rob? Mabni sukun. Oke, terus qabli. Isim zorof. Isim zorof. Isim zorof. Ya, Isim zorof. Mu'rob atau Berarti mabni? mu'rob. Ini mu'rob. I'rabnya apa? Jar. Kenapa? Dijarkan oleh min. Oke, tandanya? Tandanya i. Kasroh. Terus nomor 7. Isim domir. Yang domir baris mutasil mabni atau mu'rob? Mabni. Mabni Kasroh. Mahal. Mahalnya jar. Apa? Karena mudhof ilaih. Mudhof ilaih. Nah, ini kosong ya. Ini nggak boleh diisi karena mabni itu nggak punya tanda. Kalau diisi malah salah. Oke, kemudian nomor 8. Lamnya ini apa? Lamnya tadi Apa namanya? lam farikoh. Oke, harf farikoh. Mabni fathah. Oke, mabni fathah. Jadi lam farikoh itu atau harf farikoh itu la ini itu nggak usah diartikan. Dia kan cuma membedakan bahwa menandakan bahwa innya sungguh. Nah, sebetulnya. Sungguhnya sekali aja bukan 2. Oke, sekarang 9. Min. 9 Nah. Harf jar. Mabni? Sukun. Mabni fathah. Oh ya sukun deng karena ada fathah karena ada lam ya mati ya. Karena ada mati maka di fathah. Oke, kemudian nomor 10. 10 itu isim. Isim apa? Isim jamak muzakkar. Mu'rab atau mabni? Mu'rab. Nasab atau jar? Dia jar. Kenapa Dijarkan oleh mina. Tanda jarnya apa? Ada ya. Ya.
Terus nomor 11. 11. Berarti Kalimat Syukur jumlah. laminal ghafilin Jumlah. syibhu jumlah. Oke, syubul jumlah. Mahal? Nasab. Mahalnya kanallahu nasab. Mahal nasab. Karena Khobarnya Kana. kana. khobarkan. Karena Khobarkan kan nasab kan? Nah, Iya. berarti minal ghafilin itu mahal nasab. Coba artikan apa itu? Wa in kunta min qablihi laminal ghafilin. dan 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 jika engkau dari sebelumnya sungguh termasuk orang yang tidak mengetahui. Gimana? Meskipun dan kan sungguh Dan sungguh. dan dan sungguh sungguh kamu Mhm. kamu adalah dari sebelumnya sebelumnya eh, dari dari apa gofilin Gofilin tuh lalai ya? yang Bagian belum dari mengetahui, orang-orang yang lalai atau Salah. lengah yang atau belum tidak mengetahui. tidak mengetahui. Ya, jadi ghafilin itu lengah, lalai atau tidak mengetahui, belum mengetahui apapun. Dan sungguh engkau Engkau adalah bagian dari orang-orang yang belum mengetahui di masa sebelumnya. Oh, oh Bisa jadi dibelakangkan ya. dulu. Kalau mengkoblihi itu bisa. Itu kan penjelasan aja kan. Keterangan tambahan. Itu bisa diakhirkan. Sebelumnya, oh ya. Oke, baik. Sekarang ini. Nah, ini banyak. Ini ya. Tadi kita bahas namanya hamzah wasol. Iya. Ya, hamzah wasol itu pernah kita umpamakan seperti jailangkung. Jailangkung itu Tidak datang diundang. tanpa Tanpa diundang, diundang. pergi tanpa diusir. Jadi hamzah wasol itu datang begitu ada huruf yang depan itu mati. Karena tidak bisa dibaca, maka Karena dia tidak datang. dibaca, dia datang lawan sendiri dia. Nggak usah diundang, dia langsung datang. Nah, begitu ada proses tertentu sehingga huruf depannya menjadi hidup, berarti kan nggak butuh kan? Pergi dia. Dia pergi sendiri. Dia harus pergi. Jadi nggak perlu kaidah dia. Jadi mendatangkan hamzah wasol tanpa kaidah, membuang hamzah wasol pun tanpa kaidah. Jailangkung namanya. Jadi Kaidah datang tanpa jailangkung, Pak, ya, namanya. iya kaidah jailangkung itu. Jadi nggak perlu diundang, nggak perlu diusir juga. Nah, Ya. kenapa di sini uf'ul? Karena masih apa namanya ini mati ini. Karena fa-nya mati, nggak bisa dibaca. Oke. Sehingga ini ya, karena ini ain waudal ada huruf ilah ya, huruf yang sakit, maka asal bunyinya kalau ikut wazan uf'ul berbunyi Udul. wa'ul. Sekarang binanya dulu. Binanya ajwaf wawi. Ajwaf wawi. Sighah itu bentuk. Sigonya fi'il amr. Oke, fi'il amr. Nah, sekarang coba wa'ud apa yang perlu kita ditukar bukan? Betul. Tukar Karena harokat. ada huruf yang Harokat. sakit kok hidup, huruf yang sehat malah mati. Iya. Lalu ditukar. Harokat wawu dipindah ke huruf sahih yang mati sebelumnya. Menjadi apa? Wa'ud. Ya. Ini kaidah 2. Kaidah 2. Nah, sekarang kita urus yang ada kaidahnya dulu. Yang nggak ada kaidahnya dulu. Oh, yang nggak ada kaidah. Yang ada kaidahnya dulu. Oh, yang ada kaidah. Berarti Coba. ada dua huruf mati berdampingan. Harus diapakan? Iya. Harus dilukir. Di-remove yang wawunya. Iya, Yang buang. wawu. Wawunya dibuang. Jadi ini kaidah 9. Nah, sudah. Nah, tadi kita urus lagi nih hamzah wasol nih. Ini hamzah wasol karena ainnya mati kan? Iya. Sekarang ainnya sudah hidup atau masih mati? Sudah hidup. Sudah hidup. Ya sudah, berarti Kaidah hamzah wasolnya jalangkung. dibuang karena Ya. sesudahnya adalah huruf hidup. Ya. Oh gitu. Menjadi Jadi ini nggak ada kaidahnya tuh. Jadi Sama tuh. wasol Kaidah jalangkung. buang. Oh,
jadi old doang. Iya, Artinya Wah, betul Pak Ustadz kalau ut tetap, doang itu. oh ini nggak ada tetap. kaidah ya, hamba Nggak wasol ada. Ya dibuang. kan kaidahnya jelangkung. Kayak jalangkung tadi, Oh Bun. yang tadi, oke. Kayak jalangkung. Ada karena sebelum sudahnya mati. Iya, Kalau sudahnya hidup, nggak buang butuh. aja. Bukan buang, pergi dia. Oh pergi. Ya Hamzahnya istilahnya pergi. begitu karena dia Oh. pergi karena sudah hidup. Nah, Hmm. dia Kayak ada itu kan? kul juga ya Pak ya? Ya, Ukul kan kul tadinya ya. ukul lalu Kul huwallah, kul a'udzu itu kul itu kan sama. Cool. Itu tadinya asalnya ukul. ukul. Ukul asalnya menjadi kul. Ukul. Oh, Oke. Nah, sekarang yang Dua. berikutnya yang istaf'il. Istaf'il. Jadinya Asalnya Iya. is. Iya. Auzil. Istawil. Oh iya. Oh iya, Tinggal ngikutin aja ya. Oh ya, istawid. Istawil. Istawid. Istawil. Pinanya sama kayak tadi apa? Ya, Iya. Wawi. Najwa fawi segonya fi'il apa? Ini fil madi. Fi'il amar. Amar ya. Amar juga Ya amar Iya, juga tadi benar. amar. Oke, sekarang apa yang perlu kita lakukan? Istawil. Lukir. Oke. Swap harokat. Harokat ya. Oke, jadi Jadinya Ista'iu. ista'iyud. Ista'iuz. Susah pokoknya. 9 lagi ya. Ini dua Dua dulu. ya? Dua. Salah tuh. Terus, nah jangan potong jalan, jangan potong kompas. Ini betul, ini ada mati ketemu mati. Iya. Tapi masih ada yang proses yang perlu dilalui. Ini ada wawu jatuh setelah kasro. Oh, berarti diganti ya. Iya Ya. dulu. ganti Jangan. ya, mengganti wawu. 6. Kan hasilnya sama, iya hasil sama tapi prosesnya nggak sama. Ya, betul. Jadi yang kita Kurang perlukan matang itu jadinya, prosesnya kurang matang. matang. Nah, audit. Karena jatuh sesudah kasro Ya, ya. nanti Jadi itu gosong di luar, dalamnya Ista'in. Nah, Dalamnya bantap nih kurang apa gitu. iya. Ista'il. 6. Apa? 8. Ya, karena wawunya Ganti. jatuh setelah kasro. Oh iya. Itu kalau yang 6 yang keempat. Di akhir. Terus habis itu baru Terus dua sukun berdampingan. mati kan? Yang kanan dibuang. Nah, Jadi dua. ista'il. Ini kaidah 9. Udah selesai. Nah, makanya dalam Al-Quran fasta'il billah. Kan nggak ada wawunya, nggak ada ya-nya kan? Iya. Fasta'il billah. Oke. Oh gitu. Hei, Itu aja. alhamdulillah. Makin Kalau lancar. udah jawab. Makin pintar. Makin lancar. Aduh. Sekarang berapa? 133. 33. Oke, 133. Panjang tapi kosakatanya gampang. Iya. Ini pun yang saya kotak ini pun sebenarnya udah tahu kan, ilah Tuhan. Jadi ya gampang. Tinggal kita kalau arti sudah nggak ada masalah, tinggal kita meletakkan jabatannya masing-masing, itu yang paling krusial. Iya. Jadi minimal begini. Biasanya kita yang paling butuh jabatan, yang paling kelihatan, yang paling harus dicari itu kalau kita ketemu fi'il. Sudah gini dulu. Satu ayat ini, 133 ini, ada berapa fi'il? Karena nanti fi'il itu pasti ada kaitannya, harus cari fa'il gitu kan. Ini butuh maf'ul atau tidak kan gitu. Oke. Fi'il dulu. Mau kata kerja bantu, kata kerja asli silakan dihitung semua. Yang penting fi'il. Kata kerja bantu apa ya? Kata kerja bantu ya kayak kana, itu kan kata kerja. Oh iya. Salah, bukan 131, 13. 133. Am kuntum syuhada. Ya dari am ya. Ini. Azoro. Fi'il madi.
6 ilaha wa ila abaika Kola. Ismail wa Ishaqo ilaha Ta'budu. wahidan wa 1, nahnu 2, lahu muslimun. 3, 6. 4, Berhitung. 5, 6. 1, 6 benar. 7 deh, 2, 7. 3, 4, Yakuba tuh bukan ya? Yakub itu. 6 ya. Nama. Mau 6 memang. Ayo berapa? Bebas, angka bebas. Nanti qalu na'budu ilahaka wa ilah baika Ibrahim wa Ismail wa 6. wahidan. Jadi boleh beristihad masing-masing Nahnu lahu sesuai dengan 6. 6. ada yang selain 6? Enggak. Oh enggak. Oke, sekarang kita buktikan. Yang pertama apa? Kun. Kun. Oke, yang kedua Hadaro. Hadoro. Haldoro. Yang ketiga. Kola. Oke, kola. Yang keempat. Ta'buduna. Ta'buduna. Yang kelima. Qalu. Oke, qalu. Yang keenam. Na'budu. Sudah 6 nih. Ada lagi? Ya. Sudah. Oke, betul. Yeay. Jadi yang penting itu. Sekarang berikutnya. Ya. Yang pertama, kita kembali ke yang pertama. Kun. Kun itu kata kerja asli atau kata kerja bantu? Kata kerja bantu. Oke. Kalau begitu, kita cuman tanya isimnya. Mana isimnya, Kana? Tum. Oke. Oke, nanti khobarnya syuhada'a ya. Makanya nasab. Sekarang yang kedua, hadoroh. Hadoroh mana fa'ilnya? Pokoknya fa'il dulu ya. Hadoro. Al-mautu. Rofa. Fa'il itu rofa. Oh, Kalau Yakub nasab. Oh iya, Jadi fa'ilnya mautu. Mautu ya, sorry ya. Yakub ini rofa maf'ul ya. bih. Ya Ini betul. maf'ul bih. Jadi nanti Yakub. dibalik. Hadoro itu kan mendatangi. Jadi maut mendatangi Yakub. Maksudnya menjelang meninggal. Meninggalnya, oke. Terus kola. Kola. Mana fa'ilnya? Kola mana nggak Kola ada. tersembunyi. Oke, apa yang tersembunyi? Dia. Huwa. Berarti huwanya huwa siapa? Allah. Enggak, kan berkata kepada anak-anaknya. Iya. Siapa? Iya. Yakub. Yakub. Ya, jadi ini Yakub. Kembali ke Yakub. Iya. Itu pentingnya nyari fa'il tuh begitu. Iya, betul. Oke, terus yang berikutnya ta'buduna. Mana fa'ilnya? Wow. Terus qalu. Bau. Na'budu. Mana fa'ilnya? Nahnu. Oke, mustatir tersembunyi. Nahnu. Udah, itu yang penting begitu. Yang penting begitu. Pokoknya kalau ke dalam kalimat panjang itu cari aja fiil-fiilnya dulu. Nanti akan tergambar tuh, ada gambaran-gambaran kasar dulu. Wah, ini kayaknya maunya begini. Nanti titik komanya kita raba-raba dulu. Nah, baru kita perhitungkan ini jumlah fi'liyah, ini jumlahnya mentok sampai di sini, ini mentok sampai di sini. Ntar akhirnya bisa berkembang untuk membantu kita. Kalau pas kita lagi baca Quran, nafas kita nggak nyampe, itu kita bisa tertolong dengan yang benar gitu ya. Nah, makanya salah satu aspek dalam tajwid, bacaan bagus dalam tajwid itu adalah mengetahui waqaf dan ibtida. Waqaf itu kapan kita boleh berhenti dan dari mana kita memulainya lagi. Itu karena kita sudah tahu penggalan-penggalan kalimatnya gitu. Nah, kalau nggak tahu itu ya nggak bisa. Waqaf ibtida itu Sembarang aja. bisa bagus kalau kita sudah tahu pola kalimatnya. Kalau nggak pernah belajar tata bahasa Arab nggak bisa. Bagaimanapun nggak bisa. Untung belajar tarjim nih. Ya, jadi itu akan membantu kita dalam tahsin ya. Iya. Dalam satu bab. Pak Ustadz, kalau sendirian kayak susah. Kenapa? Kalau sendirian susah kayak
Nah, Yang dari mana nah, nih gitu. Namanya, biasanya nanya terus kita nggak boleh iya. Dari Nggak mana? apa-apa karena itu Lu nanya. butuh apa namanya ya butuh jam terbang aja Bu sebenarnya. Kita tuh sudah tahu sebenarnya sudah tahu. Cuman karena nggak yakin aja. nggak pede, Karena belum nggak pede. pede. Nah itu nggak pede karena nggak pede. Jadi perasaan salah mulu Misalnya gitu Pak loh. Ustadz yang ini berhentinya di mana kalau kita itu? In am kuntum Nah syuhada il ini kalau hadara nih kalau yaqubal misalkan maut. napasnya Senin Buat. Kemis nih. Ya, Senin Kemis. Lagi batuk. Syuhada Ya. idh hadara Atau ya jadi sambil juga kita memaknakan sepenggal ya misalkan gini am kuntum syuhada ya itu satu penggal tuh Iya. hadara ya'qubal maut إذ قال لبنيه ما تعبدون من بعدي Berarti sampai situ boleh ya kali. ya itu Kalau kalau nggak kuat ya sambil ibani gitu ya. sambil memmaknakan ya. Heeh. Jadi sepenggal qalu na'budu kalau ini panjang nih. Iya, panjang. Panjang nih. Karena ada wawanya ini ada artofnya. Wa ishaq. Nah ini boleh berhenti di Kol. sebelumnya. Misalkan qalu na'budu ilahaka wa ilaha abaik. Terus boleh Wa wa ilaha ilaha abaika Ibrahim wa Ismail. Terus balik lagi nggak usah jauh-jauh. Wa Ismail. wa Nah sampai di sini. Ilaha ilaha wahidah. Terus baru wa nahnu lahu muslimun. Gitu. Oh, pantesan. Kadang ada yang orang baca nggak diulang, kadang ada yang diulang. Ya, kalau bagusnya sih diulang. Tapi kalau nggak pun nggak apa-apa. Ulangnya kan maknanya, jauh gitu kan. iya, maknanya tidak berubah. Kalau disiplin ilmu tajwid yang disiplin sekali ya, selama itu belum ada wakaf ya harus diulang. Iya, harus. Berarti bacanya itu sambil dalam hati mengartikan ya Pak Ustadz. Iya, Kalau mestinya. Iya. Idealnya begitu. Kalau bisa mengartikan, artinya Yang penting kan struktur ya Pak. Idealnya begitu. Tapi Paling ya, bisa mengartikannya wa dan min. ya paling tidak kan ada usaha itu. Iya. Tapi sebenarnya tahu frameworknya aja udah lumayan. Ya, Kan yang penting itu frameworknya kan. cari feel-nya dulu pokoknya. Iya, Ya, kayak cari tadi feel ya. cara Feel berapa mana dulu, berapa. ya. Karena kalau feel itu pasti butuh fa'il. Iya, iya. Pokoknya Jadi nggak boleh, kalau fiil berarti nggak boleh berhenti di situ ya. iya. Jadi Cari ini perlunya fiil sama fa'il itu ya. Kalau kita nggak ketemu fa'il, jangan coba-coba menyimpulkan kalimat itu. Fa'ilnya belum ketemu kok menyimpulkan. Misalkan nih ada kalimat nih, ada makan, ada ikan, ada Ahmad. Coba kalau kebalik, ikan makan Ahmad itu. Iya benar. Iya ya. Makanya Benar. rofa nasabnya nggak boleh ketukar. Benar. Oke, nah, jadi coba kita langsung artikan ya. Dari fiil-fiil tadi ada hadara itu artinya hadir. Nah, datang berarti mendatangi. Oke. Kemudian kola sudah biasa kan datang. Ta'buduna. Apa itu artinya? Kalian menyembah. Oh kalian ya Pak Buduna. Kalian menyembah. Kalau kolu udah biasa kan? Kalau na'budu mereka. Kami menyembah. Kalau muslimun apa artinya? Orang yang berserah diri. Orang-orang yang berserah Diri. Ya, jelas. Sekarang kita artikan langsung. Am kuntum syuhada. Am itu Apakah ya? Apakah boleh ataukah boleh? Apakah kalian adalah menyaksikan orang-orang yang menyaksikan. Nah, jadi sebenarnya ini ayat ini sasarannya sebenarnya orang Yahudi sebenarnya. Kenapa Yahudi? Orang Yahudi itu Bani apa namanya? Bani Israel. Israel itu nama siapa? Yakub. Ini Yakub disebut kan?
Iya, Iya. Nabi Yakub Yakub. disebut. Berarti orang-orang yang ngaku Oh. sebagai anak cucu Yakub itu siapa ya? Bani Israel itu. Israel. Padahal bapak mereka si Yakub, si Israel itu berpesan gitu loh. Jadi sebenarnya ini adalah pesannya Yakub itu sama seperti pesannya Ibrahim seperti ayat sebelumnya kemarin. Oh. Jadi nggak boleh aneh-aneh gitu loh, ya. Nggak boleh menyembah yang lain dan lain-lain. Oke. Jadi, hai orang-orang Bani Israel, am kuntum syuhada. Apakah kalian menyaksikan Apakah kalian adalah Kalian adalah orang-orang yang orang-orang yang menyaksikan menyaksikan il hadara Ya'qub al-mautu. ketika Ketika dia telah maut datang, datang dia telah ke datang. ayah Yakub. bukan dia telah datang, ketika kematian mendatangi. Oh, dia itu kematian al-maut. Ketika kematian mendatangi Yakub. Ya, Oke. jadi maksudnya kematian mendatang itu akan ya menjelang wafatnya. Ketika kematian akan mendatangi Yakub. Oke. Yakubnya udah sakit parah. Sakit parah, tapi Tahu belum sakaratul maut belum. Oke. Belum. Jadi sudah sakit parah. Udah sakit Nah, parah. ketika sakit parah, anak-anaknya dikumpulin. Oh. Nah, Ketika Yakub berkata kalau gini. idh qala libanihi. Ketika Yakub berkata Libanihi kepada anak-anaknya. kepada Libani. Ya, jadi bani itu, bani itu Anak asalnya turunan. banina. Banina. Bani itu asalnya banina. Bana isinya. Jamak mudzakkar. Putra-putra. Jadi. Ya, putra. Anak-anaknya. Banina. Anak-anak. Nah, terus sebagaimana latihan ketiga halaman pertama bagian bawah, ya, itu kan ada jamak mudzakkar, kalau dimudhofkan nunnya dibuang dah. ya, Nah, itu asalnya banina karena ada mudhof ilaihnya hi, maka menjadi bani. oh iya, Nanya dibuang. ya, Asalnya banina ya. menjadi bani. Oke. Idh qala li banihi, Itu ada makanan tuh. ketika Yakub berkata li Kepada banihi, anak-anaknya. kepada anak-anaknya. Nah, Apa yang kalimatnya langsung titik 2 tanda kutip. Ma ta'buduna min ba'di. Ini ma-nya ma istifham. apa yang kalian sembah Apa yang kalian sembah min ba'di. Sesudahku, maksudnya sesudah wafatku. wafatnya. Sepeninggalku maksudnya kalau bahasa. Sebentar, yang ma-nya ini kenapa bisanya apa ya? Bukannya dia tidak ya? Karena tak budunya nggak berubah wawunya. Bukan, kan ma itu kan yang tidak berubah bukan hanya manafi. Ini ma istifham. Pertanyaan. Jadi ma itu paling banyak ya. Ada ma istifham, ma mausul, ma nafi, ma zaidah. Ya kan? Ada masyarat. Macam-macam. Jadi ma itu paling banyak. Ini ma-nya ma. Jadi yang mempengaruhi itu hanya masyarat. Masyarat harus ada jawab syarat. Kalau manafi tidak. Enggak. Kemudian tidak mempengaruhi. Ma istifham tidak pengaruh. Jadi yang tidak pengaruh sebanyak. Ma mausul juga tidak berpengaruh. Yang berpengaruh hanya masyarat saja. Masyarat. Jadi ma ta'buduna min Apa yang ba'di. kalian sembah? Apa yang kalian Gitu. Apa yang kalian sembah? Sesudahku, sepeninggalku. Apa yang akan kalian ini kan ta'budun. Apa yang akan kalian sembah sesudahku? Oke. Nah, ini kalimat langsung tanda kutipnya tutup. Tanda kutip. Kemudian qalu. Mereka berkata. Mereka anak-anaknya ini menjawab. Na'budu ilahaka. Kami menyembah kepada Tuhanmu. Kami akan menyembah Tuhanmu. Tuhanmu itu berarti Tuhannya Yakub. Tuhan Yakub. Wa ilaha abaika. Dan kepadanya. Dan Tuhan bapak-bapakmu. Dan Tuhan bapak-bapakmu. Jadi bukan hanya Tuhanmu, tapi
Artinya Tuhannya Yakub dan Tuhan bapak-bapaknya itu sama. Ibrahim. Nah, bapak-bapaknya itu siapa aja? Ibrahim, Ibrahim, Ismail, Ishak. Ismail, Tuh, Ishak. Ismail yang Berarti menurunkan itu Nabi Muhammad. Ishak yang menurunkan Yakub. Itu sama Tuhannya. Tuhannya orang Israel sama orang Arab itu mestinya sama. Kepadanya berarti itu satu. nasab itu ya? Kenapa? Itu dia nasab kan? Yang mana? Itu Ibrahim, Bukan, ini jar. Ini Ibrahim. jar. Ibrahim itu jar karena abai. Kan Ini itu nama, isim ini ghairu namanya, munsharif. ini namanya badal. Ya, badal itu menjelaskan abai. Bapak-bapakmu Ya, itu siapa aja? ya. Yaitu Ibrahim. Nah, Ibrahim. Ibrahim itu adalah isim ghairu munsharif. Munsharif. Isim Oh, ghairu munsharif itu tanda jarnya menggunakan fathah. oh dia jar menggunakan Ya, isim ghairu. Nama, karena nama itu. nama orang dan bukan bahasa Arab. Oke. Jadi Ibrahim wa Ismaila dan Ismail wa Ishaqo dan Ishak. Di mana Tuhan-Tuhannya mereka semua itu adalah ilahan wahidan. Tuhan yang satu. Tuhan yang Tuhan yang satu. satu. Nah, terus ini kalimat baru. Wa nahnu lahu muslimun. Jumlah apa? Jumlah ini ismiyah. Ya. Ya, terus coba sekarang mubtada'nya mana? Nahnu. Nahnu. Khobarnya mana? Lahu muslimuna. Muslimun. Bukan, salah. Nahnu wa nahnu. Karena mubtada itu Itu. butuh khobar kan? Khobar Ya. itu adalah isim yang rofa. Mana isim yang rofa? Muslimuna. Nah, muslimun saja, nggak usah lahu. Muslimun. Oh, Iya, iya. Lahunya nggak Dan kami ikut-ikut. itu orang-orang yang bersalah kepadamu. Oh iya. Padanya ya. Nah, jadi asal susunannya adalah wa nahnu muslimuna lahu. Dan kami itu jadi langsung orang-orang yang berserah khobar dengan kepadanya. berdampingan. Kepadanya. Itu. Nah, di lahu ini di belakang mestinya. Cuman didahulukan agar untuk mendapatkan bunyi rima yang sama. Yaitu muslimuna, sebut muslimun. Sesudahnya ya'malun. Tuh, kan sama semua kan? Berakhiran nun. Musyrikin. Muslimun. Nah, itu sama. Jadi itu Pak Ustadz, jadi kan itu Yahudi. Jadi agama Yahudi itu sebenarnya kalau benar-benar itu sama ya? Sama. Kalau agama diteruskan ini berarti harusnya sama. Kalau mereka itu mau jujur, mestinya mereka harus beriman pada Quran. Nggak ada orang non-Muslim tuh nggak ada. Ya mereka kan mau masuk ke masjid daripada ke gereja. Kalau untuk berdoa ya. Kalau orang Yahudi itu lebih, kalau secara keyakinan itu lebih ke Islam ya. Karena mereka mengakui Al-Quran itu sama seperti Taurat. Karena orang-orang Yahudi itu nggak mau makan babi. Orang Kristen kan semuanya dimakan. Dan mereka itu kalau mau makan daging pun disembelih seperti kita. Mereka lebih Tuhannya satu, Yahweh. Halalnya juga ada halalnya Yahudi. Iya, ada halalnya mereka lebih ketat. Oke. Baik, sadaqallahul azim. Sadaqallahul azim. Terima kasih banyak. Allahumma rahamna bil Qur'an waj'alna imaman wa nuran wa hudan wa rahmah. Allahumma minhum manasina wa alimna minhum jahilna warzuqna tilawatahu al-laili wa atarafan nahar waj'alhu lana hujjatain ya rabbal alamin.
Subhanakallahumma Subhanakallahumma wa bihamdika La ilaha illa asyhadu an la anta, ilaha astaghfiruka illa wa atubu anta ilaik. astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Makasih Pak Ustadz. Makasih Mbak Ani. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Record ya hari ini ya. Alhamdulillah.